Matahari dibuatnya terbit dari utara, terbenamnya di selatan, besok terbit lagi di timur, terbenamnya di selatan, dan seterusnya. Orang berakal tidak akan mau menuhankan Yesus. Kenapa? Yesus dengan mulutnya mengatakan, semua pekerjaan yang aku lakukan itu, pekerjaan itu yang telah bersaksi bahwa aku utusan. Jadi gini, saudara saya ya, saya kira ada prinsip di dalam kehidupan kita itu sebagai makhluk yang bertuhan. Yang pertama, sebagai orang beragama, sejatinya yang kita dudukkan dalam perkara iman itu adalah apa yang kemudian menjadi perintah dari pencipta. Nah, perintah dari pencipta itu di dalam kitab saudara disebut sebagai perintah Bapa. Ya, perintah dari pencipta, perintah Bapa, dialah yang disebut Tuhan, atau di Islam disebut Khalik. Lalu kemudian sebagai makhluk yang tidaklah mungkin kemudian mampu berinteraksi langsung dengan Tuhan, maka sejatinya wakil Tuhan, utusan Tuhan di atas muka bumi inilah yang harus kita dengarkan. Karena kalau Tuhan sendiri ya tak mungkinlah kita manusia biasa ini mampu kemudian berinteraksi secara langsung. Maka Tuhan kemudian menyatakan dirinya melalui perantaraan para nabi, para utusan. Utusan ini disebut nabi, atau di dalam kehidupan kita disebut sebagai rasul. Itu di Islam ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Isa itu hanyalah hamba Allah yang diutus kepada Bani Israel untuk menyatakan bahwa dirinya itu adalah utusan. Itu satu. Yang kedua, sang Bapa sendiri mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Berarti poin perintah dari Sang Maha Tinggi kepada manusia melalui perantaraan utusan, kita harus mendengarkan sang utusan, bukan mendengarkan orang-orang di sekelilingnya. Seperti misalnya mendengarkan para pemimpin-pemimpin umat atau jemaat, dalam hal ini pendeta, gereja, pastor. Bahkan kepada orang-orang yang mengaku sebagai rasul sekalipun, itu tidak bisa kemudian kita jadikan sebagai nomor wahid di dalam beragama. Karena perintahnya dengarkanlah dia, artinya dengarkanlah Yesus. Nah, oleh karena itulah kemudian siapa Yesus menurut Yesus? Kan itu poinnya. Orang bisa ngomong Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Yahweh, Yesus. Boleh. Tapi siapa Yesus menurut Yesus? Orang yang berakal pasti pondasinya arahnya ke sana. Karena jangan sampai membangun sebuah iman, pondasinya rapuh. Karena tidak berdasar kepada dia yang sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi. Siapa aku menurut aku dan siapa aku menurut Bapakku, kan gitu. Bukan menurut siapa-siapa. Nah, oleh karena itulah kemudian kami umat Islam ketika berbicara tentang Yesus, ya kami harus mencari data-data. Siapa Yesus menurut dirinya? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36. Nah, ini yang sangat paripurna Pak, penyampaian Yesus itu. Kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Maka mari kita dengarkan. Ada kesaksianku. Ku di situ adalah Yesus yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi hanya kesaksian penulis-penulis yang suratnya diperuntukkan untuk Roma, Yunani, dan seterusnya. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan sekarang ini, itulah pekerjaan yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Aku siapa? Aku utusan. Utusan siapa? Utusan Bapa. Kenapa kita tidak mendengarkan itu? Layaknya umat Islam dan murid-murid angkatan pertama mengikuti itu. Bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Itu kesaksiannya dia Pak. Itu syahadatnya dia. Itu ikrar. Ikrar Yesus, pernyataan Yesus kepada Bani Israel. Aku adalah utusan Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka ketika kemudian pondasi kita kuat, maka pondasi itu
akan bertumbuh menjadi dinding, atap, dan seterusnya. Bahwa pola yang dibangun kemudian adalah Yesus menurut kesaksiannya hanya utusan Tuhan. Di luar daripada itu, pasti penyesat. Demikian sementara, silakan. Baik, saya tanggapi pernyataan Bang Juma tentang siapa Yesus menurut Yesus. Jadi kalau kita membaca Alkitab, ya kita harus teliti. Kata-kata pertama Yesus menurut Yesus itu siapa dia sebenarnya? Dia memperkenalkan diri kan? Sebenarnya siapa dia? Itu teman-teman bisa, Sugi bisa mencari ayat yang menyatakan percakapan Yesus dengan Rasul Petrus. Yang mereka bertanya-tanya, bilang, siapakah engkau ini? Dan Yesus berkata, kalau menurut kalian, aku ini siapa? Apa kata Yesus? Apa kata Petrus? Petrus mengatakan itu, engkau adalah Mesias, anak Allah. Dan di situ Yesus langsung menyebutkan bahwa dia mengiyakan kebenaran yang pernyataan daripada si Petrus itu. Yesus bilang jawaban atau perkataan itu bukan dari engkau, tetapi dari Bapa. Jadi itu yang pertama kali Yesus mengaku bahwa dia Mesias, anak Allah. Siapa itu Mesias itu? Siapa itu anak Allah? Mesias pada saat zaman Yahudi, mereka menanti-nanti bahwa Mesias itu adalah sang penyelamat, atau yang disebut dengan yang diurapi. Kemudian anak Allah yang dimaksudkan adalah Allah itu sendiri. Jadi perkenalan Yesus memperkenalkan mula-mula bahwa seperti itu, yang lain itu belakangan itu Yesus. Tapi waktu mula-mula ditanyakan itu, Yesus menjawab, akulah Mesias, anak Allah. Nah, Mesias yang dinantikan itu siapa? Yaitu Tuhan itu sendiri. Tuhan itu yang menyatakan di dalam diri manusia itu yang disebut dengan Mesias, yang diurapi sang penyelamat. Tetapi pemahaman Yahudi, Mesias itu adalah sang jenderal, ya, yang datang dengan senjata lengkap, memimpin pasukan untuk menyerangi perbudakan atau penjajahan dari bangsa Romawi pada saat itu. Tetapi bukan tujuan Yesus yang datang ke dunia itu, bukan itu yang dimaksudkan Yesus. Yesus datang ke dunia sesuai dengan Matius 1 ayat 21. Dia datang untuk menyelamatkan umat dari dosa. Karena bangsa Israel waktu itu sudah keluar dari relnya yang sebenarnya mereka menyembah kepada Allah Bapa yang di Islam disebut Allah SBT, yang di Yahudi disebut dengan Yahweh Elohim. Itu yang sebenarnya, tapi mereka sudah menyembah berhala. Itu yang tujuan Yesus datang, untuk diutus oleh Allah itu sendiri menjadi Mesias dan anak Allah, yang seperti pengakuan daripada Yesus itu sendiri. Pengakuan yang lain itu nanti terlalu melebar. Ini kita uji dulu siapa itu Yesus menurut Yesus. Demikian untuk sementara. Oke, baik. Nah, inilah yang saya katakan, Pak. Bapak mau mempersaksikan apapun tentang Yesus, ya, menggula-gulai apapun supaya manis perkataannya, itu tidak akan mungkin. Orang yang sampai kepada hakikat kebenaran, pondasinya itu udah kuat, Pak. Tidak bisa kemudian pondasinya itu rubuh hanya oleh karena ditempah dengan kapas. Saya katakan kapas pernyataan-pernyataan Bapak ini karena itu hanya merupakan iman, doktrin. Siapakah aku ini? Mesias. Apa kata Allah tentang Mesias? Mazmur 105 nomor 15. Ini pondasi umat Islam itu sangat kuat. Ketika mendudukkan Yesus sebagai Al-Masih, Isa sebagai Al-Masih, pondasi itu nggak ada yang bisa rubuhkan. Berjuta, bermiliar kekuatan, tapi hanya berdasar terhadap asumsi itu tidak akan mampu merubuhkan pondasi itu.
Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ini perintah Tuhan. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Yesus itu adalah orang yang diurapin. Kalau di Bapa bukan cuma diganggu, bukan cuma diusik, dibunuh orang yang diurapi itu. Makanya semalam saya katakan bahwasanya sebenarnya yang mau Yesus itu disalib bukan Tuhan, bukan Bapa, bukan Allah, tapi iblis. Iblis yang mau Yesus itu disalibkan. Mazmur 105 tentang Mesias, jangan mengusik orang-orang yang kurapi. Ini perintah. Barang siapa yang melanggar, pasti neraka, dosa. Lalu Kristen berdiri di mana? Berdiri di atas pelanggaran terhadap pengusikan orang yang diurapi, yaitu Yesus. Umat Islam enggak. Umat Islam membersihkan itu. Yesus tidak pernah diganggu, apalagi dibunuh. Itu pondasinya umat Islam. Kemudian di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus Mesias, Pak, orang yang dilindungi. Yesus adalah orang yang suci, kudus dia. Tak boleh dibunuh. Jadi kalau pembunuhan ini kemudian mendasari Yesus itu menjadi Tuhan, Anda keliru besar. Keliru besar. Besar sekali kelirunya. Untuk itulah kemudian saya mengatakan bahwa kesaksian Yesus yang menandakan siapa Yesus, siapa yang duduk di atas pondasi itu, maka saya katakan itulah ajaran. Waduh, jangan nelpon dulu, sabar ya. Di Yohanes 5 nomor yang saya katakan tadi, nomor 26, Pak. Ini kita nggak bisa goyahkan ini. Kenapa? Sang Yesus, sang utusan yang mengaku tentang dirinya. Kita nggak bisa rubah itu, siapapun kita. Kalau kita membantah pengajaran Yesus, maka kita adalah penyesat. Meskipun tujuan kita itu baik. Barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Iya, itu bagus kedengarannya. Tapi apakah itu membantah pernyataan Yesus? Yes. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting, lebih dahsyat. Kalau dalam bahasa terjemahannya sebenarnya itu lebih dahsyat daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu yang kukerjakan sekarang, dan pekerjaan itu yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, bukan saya utus Yesus, tetapi pencipta langit dan bumi. Sebagai utusan pencipta langit dan bumi, dia bisa membolak-balikkan matahari menjadi bubur. Dia bisa menyulap kucing menjadi raksasa atau apapun itu. Kenapa? Dia wakil Tuhan. Apa yang dia minta, itu yang dikabulkan oleh Tuhan. Yang salah kemudian adalah ketika kita datang dengan asumsi liar. Yesus membangkitkan orang mati. Dia membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, air menjadi anggur. Wah, kita terkesima dengan itu semua. Tapi ternyata yang empunya mujizat mengatakan, pekerjaan yang aku lakukan di mata kamu itu adalah pekerjaan yang membuktikan aku bukan Tuhan, tetapi aku utusan Tuhan. Aku manusia biasa. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yesus manusia biasa, tetapi dia adalah manusia yang ditentukan. Untuk apa? Untuk sebagai perantara, sebagai wakil Tuhan. Untuk apa? Untuk menyatakan kekuatan, mujizat, tanda-tanda di tengah Bani Israel. Kelar kita. Pondasi umat Islam sangat kuat di situ. Didukung oleh kitab dan pernyataan-pernyataan yang ada di dalam kitab saudara. Jadi final kita di sini, pondasi kita ini kuat. Maka Yesus mengatakan, nabi palsu itu bisa dilihat dari buahnya. Nabi palsu itu mengajarkan sesuatu laksana orang yang membangun rumahnya di atas pasir di pantai. Berbeda dengan orang yang pondasinya kuat, berdasar terhadap dengarkanlah dia. Maka dia akan mendengarkan apa ucapan Yesus itu. Laksana orang yang membuat rumah dengan pondasi batu karang. Nah, seperti Bapak pahamkan. Oh, dia Mesias. Rapuh, Pak. Rapuh. Mesias itu manusia yang diurapin. Apalagi anak Tuhan, anak Allah. Rapuh, Pak. Rapuh.
Kenapa anak Allah itu, Anda baca di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Ternyata yang disebut anak Tuhan adalah orang-orang soleh, orang-orang yang intim, orang-orang yang akrab, orang yang berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Yesus dalam Galatia 4 nomor 4 diceritakan oleh Paulus sendiri, Yesus itu adalah apa? Orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Orang yang tidak berkata melainkan dari perintah. Orang yang melakukan pekerjaan, tidak melakukan pekerjaan selain daripada yang diperintahkan. Orang yang bermujizat selain dengan izin Allah. Orang yang tidak bermujizat selain dengan izin Allah. Dia adalah Mesias. Dia adalah anak. Orang yang intim. Baca Amsal 3 nomor 11-12. Ternyata orang yang intim menjalankan didikan Tuhan disebut anak Tuhan dalam tradisi Yudaism. Rapuh Pak pondasi Anda, rapuh sekali. Jadi Yesus itu berdasarkan kesaksiannya hanya utusan Pak. Saya katakan kepada saudara, ini untuk yang kesekian kalinya bagi teman-teman Kristen. Bagi orang-orang yang berakal, wala allahum yatafakkarun, sekiranya Yesus naik ke gunung yang paling tinggi di atas muka bumi ini dan hidupnya dari lahir sampai sekarang masih hidup sekalipun, dengan melakukan mujizat-mujizat dan seterusnya, orang-orang berakal tidak akan pernah bisa menuhankan Yesus. Meskipun Yesus masih ada hari ini hidup sebagai manusia dan bisa membolak-balikkan dunia. Amerika dipindahkan ke Papua, Papua dipindahkan ke Cina, Cina dipindahkan ke Makassar, Makassar dipindahkan ke Argentina sekalipun, atau matahari dibuatnya menjadi 3, bulan dibuat menjadi 7. Orang-orang berakal tidak akan mau menuhankan Yesus. Matahari dibuatnya terbit dari utara, terbenamnya di selatan, besok terbit lagi di timur, terbenamnya di selatan dan seterusnya. Orang berakal tidak akan mau menuhankan Yesus. Kenapa? Yesus dengan mulutnya mengatakan, semua pekerjaan yang aku lakukan itu, pekerjaan itu yang telah bersaksi bahwa aku utusan. Kalau yang bukan utusan melakukan sesuatu yang luar biasa, itu sihir. Tapi kalau Nabi dan Rasul melakukan sesuatu yang luar biasa, itu mukjizat. Kalau Yesus hari ini datang kemudian membuat pernyataan-pernyataan, dengarkanlah wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah pencipta langit dan bumi. Apa yang terjadi terhadap orang-orang yang berakal, Pak? Orang-orang berakal akan mengatakan, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa. Kenapa? Karena Yesus sedang menyatakan firman Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Coba, sekalipun dia berkata, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku, maka kami yang berakal tidak akan mungkin menyembah dia, sebab dia hanya menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 12 nomor 49. Tapi orang yang lemah akal Pak, begitu mendengarkan Yesus seketika jungkir balik, salto-salto kiri kanan menuhankan Yesus. Kenapa? Gak berfungsi, ada yang bocor di atas kepala. Padahal pernyataan Yesus, aku tidak berkata, apa yang aku katakan adalah perintah. Aku tidak bekerja, apa yang aku kerjakan adalah perintah. Dan aku adalah wakil Tuhan. Sebagai wakil Tuhan, apapun bisa kulakukan. Tapi itu bukan aku. Aku hanya perantara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Saya kira begitu, Saudara Freddy, ya. Kita edukasi ya, bukan kalah menang. Tapi yang pasti, Islam pondasinya sangat kuat ketika mendudukkan Yesus itu hanya sebagai Nabi Rasulullah bagi Bani Israel. Silakan. Jadi siapa Yesus? Menurut Yesus itu pertama kali Yesus mengaku Mesias. Aku adalah Mesias, anak Allah. Benar katamu itu. Aku adalah Mesias, anak Allah. Nah sekarang kita telusuri Mesias itu siapa gitu. Kita harus perhatikan dulu zaman orang Yahudi yang menunggu Mesias itu seperti apa. Dalam kitab Mesias itu diumpamakan seperti Nabi Musa. Dia diutus untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Dia pembebas. Dalam ayat dikatakan bahwa akan datang seorang nabi yang seperti Musa. Nah, kalau kita melihat Yesus datang, apa dia seperti Musa? Sama. Kalau Musa membebaskan dari perbudakan, Yesus membebaskan dari dosa.
dosa dunia, dosa manusia. Dia sebagai penebus. Jangan dulu kita ke sana. Kita kembali lagi pada Mesias. Lain kesempatan kita bahas kenapa Yesus sebagai penebus dan kenapa itu penebusan itu harus darah manusia, bukan darah hewan, bukan tai sapi, bukan darah domba, tapi harus darah manusia. Nah, itu nanti pada topik-topik yang lain ya, Pak Juma. Tapi kita bahas dulu siapa itu Mesias. Tidak ada satupun setelah Musa, setelah Daud, dan sampai dengan hari ini yang mereka mengaku Mesias. Tidak ada. Tidak ada yang mengaku Mesias. Maaf saja. Apakah Nabi Muhammad dia mengaku Mesias? Tidak. Hanya Yesus yang dia mengaku sebagai Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Yesus diurapi, ya. Pada bangsa Yahudi, orang yang diurapi itu diurapi dengan minyak yang mahal. Dan Yesus 2 kali diurapi. Diurapi oleh walaupun dua-duanya perempuan. Tidak masalah. Dan itu orang yang berdosa lagi yang mengurapi. Orang yang berdosa. Karena memang Yesus dia datang itu untuk khusus kepada orang-orang yang berdosa. Dia menghapus. Ngapain dia datang kepada orang yang sudah bertobat? Tidak perlu. Karena dunia di waktu itu, yang awalnya harus mereka menyembah kepada Allah Bapa, yang seharusnya harus menyembah kepada Allah Elohim Yahweh, tapi mereka sudah menyimpang dari jalan kebenaran itu. Mereka sudah menyembah dewa, mereka sudah menyembah apalagi Raja Herodes, Pilatus, mereka sudah sembah. Dan ketika mereka datang, Yesus datang itu mereka tidak. Jadi satu-satunya Mesias yang datang 2000 tahun lalu hanya satu. Yesus. Mesias itu siapa? Mesias itu adalah yang diurapi. Dia itu juru selamat. Dia itu Tuhan. Penguasa. Tuhan dalam arti penguasa. Begitu. Karena Allah kita adalah roh. Kira-kira demikian. Terlalu panjang lagi kita bingung. Silakan Pak Juma, 1-2 putaran lagi. Topik ke Mesias saja ya. Iya, baik. Baik, Pak, baik. Jangan dulu Bapak melebar ke sana kemari gitu. Baik, Pak, baik. Kamu buktikan dulu selain Mesias dari Yesus itu siapa? Iya. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan ya, tidak ada seorang ahli kitab pun ya yang melihat Mesias ketika datang kecuali akan beriman kepadanya. Ini yang kami imani ya. Semua ahli kitab akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, tetapi itu nanti ketika beliau datang yang kedua kalinya. Jadi betul, sejauh ini Mesias yang ditunggu itu adalah Nabi Isa. Karena dialah yang akan membebaskan kemudian Bani Israel dari cengkeraman kesalahan, kefasikan, kekafiran atas penolakan mereka sendiri terhadap Nabi Isa ketika ia datang untuk yang kedua kali. Sekarang mereka tolak. Ah, ini bukan Mesias. Masa Mesias kayak gini? Sementara Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu adalah Mesias yang sama seperti Harun, Kores, Hizkia, Gideon. Itu yang mereka cari. Seperti Daud, seperti laksana Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ketika dia datang, tidak memberikan apa-apa. Kekaisaran Romawi semakin kuat cengkeramannya terhadap tanah mereka. Yesus ini bukan Mesias. Ternyata Mesias yang ditunggu-tunggu itu adalah apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa immin ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mauti wa yawmal qiyamah yakunu alaihim syahida. Itu yang mereka tunggu. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi bagi mereka. Sehingga ketika kedatangannya yang kedua, ahli kitab akan mengatakan, ya Allah, ya Rabb,
ternyata baginda Rasulullah Muhammad SAW itu betul, benar, dengan mengajarkan beliau adalah nabi yang malah kita tuduh sebagai anak haram, yang kita tuduh sebagai anak zina. Rupanya beliau betul-betul adalah Mesias untuk kita. Kenapa waktu itu kita tolak, sekarang kita beriman? Ini Pak, kedatangan yang kedua itu pola ukurannya adalah Yohanes 12 nomor 48. Apa yang diterangkan di sana? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya. Coba, di akhir zaman. Apa yang Yesus katakan ketika ia datang, Pak? Aku adalah Mesias. Aku adalah utusan. Aku adalah nabi. Hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai utusan Bapa. Maka ketika ia datang untuk yang kedua kalinya, wow, ternyata betul Islam benar. Dia benar-benar utusan Tuhan. Kristen pun akan melek pada saat itu. Tapi sayangnya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Kenapa orang Kristen dianggap pembuat kejahatan? Karena mempertuhankan Yesus tidak berdasarkan atas kehendak Bapa. Atas kehendak siapa teman-teman Kristen menuhankan Yesus? Atas kehendak Bapa? Enggak mungkin. Bapa enggak mau itu. Bapa mau agar Bani Israel mendengarkan Yesus. Apa perkataannya? Wahai Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan kepadamu. Tapi apa? Ditolak dia. Ditolak sebagai Mesias. Dia ditolak di tempat lahirnya sebagai Mesias, tapi dia diterima di Roma dan Yunani sebagai Tuhan. Apesnya itu di situ. Makanya kemudian dikatakan oleh Al-Quran, wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Yesus akan menjadi saksi terhadap mereka. Makanya dia terkemuka. Kenapa dia terkemuka? Namanya tersohor. Kenapa tersohor? Karena sebagian isi bumi ini yang harusnya menjadi khalifah malah menjadi bawahan dari makhluk gaib yang disebut iblis. Dengan cara apa? Mempertuhankan utusan Tuhan. Siapa yang memerintahkan engkau menyembah aku? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Wahai Isa, wahai Isa, wahai Yesua, wahai Yesus, apakah engkau yang mengajarkan Kristen mempertuhankan dirimu di hadapanku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah. Aku Yesus tidak pernah mengajarkan kepada Kristen agar mereka menuhankan aku. Aku mengajarkan kepada Bani Israel yang sezamanku, wahai Maria, jangan kau sentuh aku. Pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Jelas itu Pak. Sehingga ketika Anda berbicara tentang Yesus, Mesias, kami beriman. Tapi dia bukan Tuhan. Levelnya dia hanya perantara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Celakanya kalau Al-Quran itu Anda tolak, Bible juga Anda tolak, lantas apa yang saudara saya mau terima? Apa yang Anda mau terima? Oh, surat Paulus yang kami terima. Yesus yang kau salibkan itu telah mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan. Jika engkau berkata dengan mulutmu Yesus Kristus adalah Tuhan, apa yang kau katakan kau imani sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Ini yang Anda imani. Anda meninggalkan Bapa, Anda meninggalkan anak. Anda menolak Bapa, Anda menolak anak. Kemana perginya orang-orang yang selalu menolak ini? Neraka. Matius 13 nomor 50. Orang yang berbuat kejahatan, menolak Bapa sebagai satu-satunya Tuhan, menolak anak sebagai utusan Tuhan, tempatnya di neraka yang menyala-nyala. Jadi gimana kita mau kemana ini? Pondasinya rapuh. Dia Mesias, oke. Dia anak Tuhan, oke. Lalu dia membangkitkan orang, oke. Lalu apa lagi? Sebutkan semuanya. Dia. Terus endingnya apa menurut dia? Aku
adalah utusan Bapa. Selesai, hancur semuanya. Nah, 30 detik terakhir. Yesus pernah berpesan, waspadalah kepada nabi palsu, pengajar palsu, yang datang di tengah-tengahmu sebagai serigala yang nyamar domba. Di tengah-tengahmu, Pak. Tengah-tengah maksud Yesus itu adalah Bani Israel. Kristen jangan kepedean. Oh, yang dimaksud Yesus itu yang datang di tengah-tengah Kristen. Jangan kepedean. Yang datang di tengah-tengah Bani Israel, muridnya Yesus. Ada Romawi Yunani yang datang ngaku-ngaku sebagai pengikut. Siapa pengikut Romawi hari ini? Kristen. Siapa mereka? Islam atau Kristen yang menyamar seperti Yahudi, yang menyamar seperti Bani Yakub, yang menyamar sebagai Bani Israel. Kristen. Kami kagak. Kami Islam, kami di luar. Yang nyamar masuk ke kubu Yahudi hanya Kristen. Hindu kagak, Buddha kagak, ateis juga kagak. Cuman satu agama di luar Yahudi yang nyamar-nyamar masuk ke dalam tubuh Yahudi, hanya Kristen. Kata Yesus, waspadalah kepada serigala yang berbulu domba. Sesungguhnya dia adalah serigala yang sangat buas. Siapa yang datang di tengah-tengah murid Yesus angkatan pertama? Siapa yang menganiaya? Siapa yang menzolimi muridnya, menyesal muridnya, memenjarakan murid-muridnya, dan seterusnya? Siapa? Paulus. Siapa Paulus menurut Yahudi? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Dia dari sekte Nasrani. Di mana tertulis? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Dari mana tubuh Kristen ini muncul? Dari Paulus. Bukan dari Yesus? Bukan. Oleh karena itulah Bapak, ya, mohon maaf, saya harus menegaskan bahwasanya Yesus, menurut Yesus, hanyalah manusia biasa, bukan Tuhan. Demikian. Oke, terima kasih Pak Juma. Barangkali setelah saya menyimak begitu banyak penjelasan dari Pak Juma, dan memang saya membatasi kepada konteks bahwa siapa Yesus menurut Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa aku adalah Mesias anak Allah. Dan itu Pak Juma udah mengakui. Berarti untuk apa lagi? Tuh, kita cari topik lain. Kalau memang Anda sudah mengakui bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah, lalu apa kaitannya dengan Tuhan? Yesaya 40 ayat 3 mengatakan, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan. Apa yang digenapinya? Digenapinya oleh Yohanes Pembaptis. Waktu itu Yohanes Pembaptis dianggap seorang nabi. Yohanes bilang, aku hanya pembawa jalan. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan. Dan dia menuju kepada Yesus. Dia. Jadi kesimpulan, ya, ini saya anggap ini topiknya sudah selesai dan ini closing statement dari saya. Kesimpulan dari semua ini yang kita diskusi tentang Yesus adalah Yesus menurut Yesus adalah siapa? Ya, Yesus mengatakan dia adalah Mesias dan itu juga diakui oleh umat Islam bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias itu siapa? Mesias itu yang diurapi, Mesias itu adalah Tuhan sesuai dengan Yesaya 40 ayat 3 yang digenapi oleh Yohanes Pembaptis di kitab Yohanes. Dan yang terakhir, Yesus mengatakan dia memang kelihatannya Tuhan. Karena memang mengapa? Di Yohanes 8 ayat 24. Jika engkau tidak percaya aku adalah dia, engkau akan mati dalam dosa. Paralelnya dengan Yohanes 3:16 ayat emas bagi orang-orang Kristen. Jika engkau tidak percaya kepada Yesus, engkau tidak diselamatkan. Percaya sebagai siapa? Sebagai siapa? Yesus. Sebagai nabi, oke. Sebagai utusan, oke. Karena dia, tapi dia diutus, jangan lihat dengan kacamata Muslim. Utusan lihat dari kacamata Kristen bahwa dia diutus dari surga turun ke bumi. Dia bukan dari bumi. Semua nabi diutus dari bumi. Hanya Yesus sendiri adalah diutus dari surga. Itu barangkali jadi kepada siapa yang mendengarkan edukasi ini, bahwa Yesus itu memang benar adalah Mesias. Dan Mesias itu siapa? Mesias itu adalah Tuhan. Tuhan dalam pengertian adalah penguasa. Karena dia sudah diberi kuasa oleh Bapa dari sorga, bahwa segala
kepadamu akan kuberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Kemudian sama yang kusinggung sendiri bahwa Mesias yang datang seperti dia menolak. Memang orang Yahudi menolak karena mereka menganggap bahwa sebagai pesaing. Padahal Yesus datang itu dia sebagai penebus dosa, bukan dia berperang menjadi pimpinan pasukan daripada Yahudi untuk memerangi bangsa Romawi yang pada saat itu dia menjajah seluruh bumi. Tidak. Dia membebaskan dosa. Dan pembebasan itu harus dengan pakai darah manusia. Tidak bisa pakai darah binatang. Tidak bisa. Zaman dulu perjanjian PL pakai darah binatang. Itu tidak diterima oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang turun ke bumi untuk menebusnya di mana? Harus disalibkan di kayu salib. Kenapa harus disalibkan? Tidak dibunuh, tidak dipenggal. Karena di zaman itu seluruh penjahat itu harus disalibkan pada zaman itu. Kalau zaman lain mungkin bukan tidak disalibkan. Tapi di zaman itu saja bangsa Romawi seluruh penjahat harus disalibkan. Oke, Bang Juma, terima kasih. Silakan untuk statementnya dan mungkin kalau ada teman yang Kristen bisa menggantikan saya untuk selanjutnya. Nanti waktu kesempatan sebentar mungkin malam ada waktu kita bahas topik lain mungkin tentang Paulus karena tadi banyak disinggung Paulus. Mungkin kita bahas kenapa Paulus itu disebut dia menyatakan sebagai rasul. Mungkin itu topik tersendiri karena itu sangat banyak ayatnya. Teman kami suka dengan teman Kristen yang sedikit bisa memberikan sajian-sajian di dalam pemahaman Kristen, dan juga tentunya adalah kita bisa memahami dua sisi agama ini, yang mana yang membuat pondasi di atas batu karang dan yang mana yang membuat pondasi hanya dengan menggunakan pasir. Jadi gini, terakhir dari saya Bapak, di dalam pengakuan saudara yang mengatakan akulah dia, kita harus melihat zaman di mana Yesus itu datang. Zaman Yesus datang, zaman di mana Bani Israel menunggu Mesias. Bani Edom nggak nunggu Mesias, Romawi nggak nunggu Mesias, Yunani nggak nunggu Mesias. Kerajaan-kerajaan di Indonesia sekiranya sesaman, kerajaan di Indonesia pada saat itu pun tidak menunggu Mesias. Yang menunggu Mesias adalah Bani Israel. Bani Israel mengenal Tuhan, yes. Mereka tahu konsep Tuhan itu, ya tahu. Wujud Tuhan mereka kenal, ya tahu. Mereka paham prinsip ketuhanan itu seperti apa, yes tahu. Prinsip kenabian, tahu. Kerasulan, tahu. Kitab suci, tahu. Mereka ahli, namanya juga ahli kitab. Berarti dia tidak diragukan tentang konsep ketuhanan. Mereka tidak menunggu Tuhan, mereka tidak menunggu pencipta dan bumi turun ke bumi. Kenapa? Kitab suci mereka menyatakan laisa kamislihi syai'. Makhluk tidak serupa dengan Tuhan, Tuhan sendiri tidak serupa dengan apapun. Jadi mereka tidak pernah mimpi untuk yang datang Mesias sama dengan Tuhan, tidak pernah mimpi mereka itu. Yang mereka tunggu ada Daud, Salomo, Musa. Itu yang mereka tunggu, yang bisa membangkitkan kerajaan fisik daripada Daud. Ini kok boro-boro Tuhan datang, kok malaikat aja datang mereka ketakutan. Mereka tahu konsep Mesias. Mesias bagi Yahudi adalah raja yang diurapi untuk membebaskan Bani Israel, mengembalikan kejayaan Yerusalem atau Yehuda atau Israel. Bukan Tuhan. Mereka nggak pernah mimpi itu dalam benaknya. Jangankan berpikir, muncul di benak mereka bahwa Tuhan dilahirkan oleh manusia, itu tidak pernah, Pak. Konsep itu hanya ada di Romawi dan Yunani. Karena itu berdasar kepada nenek moyang mereka, dewa-dewa mereka nusul menjadi manusia diperingati tanggal 25 Desember. Beda itu, beda. Mesias bagi Bani Israel itu adalah sosok pemimpin, raja. Manusia dia, tapi dia punya kewenangan dari langit untuk kemudian mengembalikan kejayaan Bani Israel, Bani Yehuda. Ini poin yang harus kita pahami. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah dia,
Bukan dia mengatakan, akulah Tuhan, akulah Bapa yang disembah Abraham, bukan. Kenapa? Orang Yahudi pondasinya kuat, bukan pondasi kapas, bukan pondasi pasir, bukan. Sama dengan pondasi umat Islam. Wa ilahukum ilahu wahid. Shema Israel, Adonai Elohenu Adonai Ahad. Yang satu ini bukan makhluk yang datang dengan rupa-rupa, mujizat, tanda-tanda yang dahsyat. Itu hanya wakil Tuhan bagi mereka, bukan Tuhan yang datang. Jadi ini ada dua pengajaran yang berbeda. Mesias bagi Yahudi adalah raja, manusia beneran, bukan raja tahayul, bukan raja halusinasi, bukan raja dalam angan-angan. Benar-benar raja dia. Dan itu yang akan dilakoni oleh Nabi Isa alaihissalam ketika ia datang untuk yang kedua kalinya. Memimpin pasukan. Itulah rajanya Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam, yang akan menjadi makmum nanti bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus dipahami, Pak. Kristen ini adalah sesuatu jalan yang putus kepada nabi-nabi Bani Israel. Itu dulu yang dipahami. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus terhadap orang-orang yang mengatakan, akulah dia. Buka kitab saudara, Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus? Penyesat itu, antikristus itu adalah mereka ketika datang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Baca tuh, Pak. Penyesat itu akan berkata kepadamu, akulah dia. Dia di sini siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa yang meneruskan tradisi itu? Kristen. Makanya sering saya mengatakan penyembahan terhadap anak Maria yang adalah manusia 100% dan 100% bukan Tuhan. Itu adalah tradisi Romawi dan Yunani sampai ke barat, ke Eropa, sampai ke kerajaan Belanda kemudian ke Indonesia. Di Indonesia ada orang yang ditindas lalu mengikuti arahan daripada penjajah, ikut kepada dia. Itulah dia, tradisi manusia, penyembahan Yesus itu. Bukan firman Tuhan, bukan ajaran ilahi. Poin pertama. Poin kedua, akulah dia. Yohanes 8:24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia yang dimaksud oleh Yesus ini adalah Mesias yang mereka tunggu, yaitu Raja yang akan memimpin mereka kepada jalan kebenaran. Makanya Yesus mengatakan apa? Ini pondasi kuat yang kedua. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada tujuan tanpa melalui aku. Aku siapa? Apakah aku tujuan? No. Lalu aku ini siapa? Kamu jalan. Sebagai jalan kamu adalah rambu-rambu. Sebagai rambu-rambu kamu yang memimpin kepada Bani Israel. Apa yang mereka harus lakukan? Bangun tidur sampai Yahudi Israel tidur kembali. Apa yang mereka harus lakukan? Dalam perspektif rutinitas ritualnya kepada Tuhan dan kepada sesamanya manusia. Apa yang harus dilakukan? Harus menjadikan Yesus itu sebagai patron. Yesus yang harus menjadi tolak ukur. Yesus harus menjadi batu tugu. Yesus yang harus menjadi batu panduan. Jangan jalan yang lain. Kalau mau selamat sampai kepada Bapa, ikuti instruksi Yesus. Jika engkau percaya kepada aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Instruksinya jelas kok. Makanya dikatakan barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang aku katakan. Perkataan itulah, perkataan yang telah aku katakan, perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya. Jadi Bapa akan dihakimi berdasarkan firman yang Yesus terima dari Allah Bapa. Sekarang ketika Bapak maju di atas persidangan, wahai saudara Freddy, atas perintah siapa sampai engkau menuhankan aku yang sudah aku jelas-jelas mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Saudara Freddy dari Bani mana? Dari suku mana? Di mana Anda muncul di 12 suku Bani Israel? Ada nama Anda di sana? Nggak ada. Berarti Anda kenapa nyamar-nyamar jadi pengikut? Sementara di dalam pengajaran yang muncul di tangan saudara melalui penulisan-penulisan lembaga kitab saudara, di situ sangat jelas dikatakan tidak layak bagi guguk memakan roti yang diperuntukkan untuk anak-anak.
anak Bani Israel. Sementara ada contoh wanita non-Yahudi mengatakan, itu memang betul Tuhan. Tapi Gog memakan remah-remah. Remah-remah itu sampah. Gog makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu kalau orang yang sesaman Yesus aja dianggap Gog yang hanya bisa makan sampah yang jatuh dari meja tuannya, lantas Bang Freddy ini sopo? Siapa? Orang yang hidup sesaman Yesus, yang disembuhkan anaknya, hanya dianggap sebagai Gog, pemakan sampah yang jatuh dari meja Tuhan. Makanya kita ini disebut oleh Yesus sebagai umat yang datang, yang akan diajarkan oleh Roh Penghibur, di mana aspek penghiburan itu adalah menyeluruh. Itu yang kita cari, bukan nyamar-nyamar jadi pengikut. Tunggu, sabar, akan datang Roh Penolong lain, akan datang penghibur lain. Wa kafa billahi syahida. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira. Itu yang kita tunggu, pembawa kabar gembira untuk bani-bani, semua Bani Adam, bukan hanya Bani Israel. Yesus hanya untuk Bani Israel. Bersenang-senanglah kalian wahai Bani Israel dengan datangnya Yesus kepada kalian. Biarkan kami duduk di pojokan. Anda diperintahkan makan babi, dilarang makan babi. Orang-orang di luar Bani Israel pada masanya makan babi, nggak masalah. Lawang kalian yang dituntun untuk itu, kami kagak. Tapi ketika kafatal linnas itu turun, jangan engkau makan babi, maka mutlak absolut semua bergemuruh ke penjuru bumi. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Selesai. Kenapa demikian? Litubayyina linnas. Karena hukum itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Kami manusia, tapi kami bukan domba, juga bukan Gog. Kenapa kami bukan Gog meskipun kami bukan Bani Israel? Kami tidak pernah merangkak ke bawah meja tuannya, yaitu Yahudi. Tuhan, Tuhan, sembuhkan anakku Tuhan. Sembuhkan mataku Tuhan. Tidak layak bagi roti diberikan kepada Gog. Benar Tuhan. Tapi tolonglah, tidak ada utusan kepada kami. Bukankah budaknya boleh makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Imanmu betul. Kamu mengakui dirimu sebagai budak, mengakui dirimu sebagai Gog, mengakui makananmu hanya sampah. Imanmu betul. Mari anakmu saya sembuhkan. Itu polanya kalau kita merangkai kerangka berpikir di dalam beriman. Seperti itu Bang. Ya, jadi kalau saudara mengatakan dia Mesias, kami mengaminkan. Tepuk tangan pun kami, kalau perlu tepuk kaki. Anda mengatakan dia adalah jalan kebenaran dan hidup, kami tepuk tangan. Tapi ketika saudara mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri, kami tepuk jidat. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dunia begitu sudah canggih, digital sudah eranya, Anda masih mempertuhankan anak orang. Kemana akal Anda pergi?